Google Pixel ini memang merupakan handphone Android favorit gue ya, tapi emang dia nggak gitu populer karena harganya yang mahal dan juga yang kedua emang karena nggak ada resmi, jadi agak susah dapetin di Indonesia. Nah, di tahun 2021 ini gue ada kesempatan nyobain Google Pixel 4 XL. Ini harganya sekarang udah turun dan ini menjadi satu-satunya handphone Android Google Pixel yang menurut gue masih layak dibeli di tahun 2021. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Google Pixel itu memang selalu mengedepankan mengenai kamera dan juga softwarenya. Jadinya ya itu, desainnya ini selalu kayak nggak dipeduliin. Dan di kali ini pun sama, desainnya kelihatan tuh boring banget. Mungkin kalau kalian lihat handphone ini kelihatannya, apa ya, ya boring aja sih, polos banget, kayak nggak kelihatan kayak handphone mahal. Di belakangnya ini cuma kaca, memang sih ini di sini jadi lebih matte ya, jadi nggak bisa ada fingerprint, lumayan enak. Tapi ya itu polos banget, nggak ada gradasi-gradasi atau warna variasi gimana. Terus di pinggirnya di sini juga bahannya kayak semacam plastik gitu, kayak ya tipikal Pixel lah. Tapi masih untungnya ada aksen tombol powernya di sini kasih warna. Dan juga bahwa kamera bumpnya udah ya mungkin bukan yang terbaru tapi cukup kekinian lah dengan dia ada panel hitam seperti ini. Nah, yang gue mau ngomongin itu adalah dia nggak ada fingerprint sama sekali. Jadi di sini benar-benar ngandelin face unlock. Dan juga yang paling fatalnya lagi itu adalah desain notch-nya. Notch-nya ini bukan sembarang notch, atas bawahnya ini notch-nya tebelnya beda loh. Atas lebih tebel, bawahnya itu lebih tipis. Jadi lucu banget. Tapi di sini notch-nya menyimpan ada yang namanya Solai Radar. Jadi dia ada gunanya sendiri dan akan gue jelasin kenapa notch-nya tuh bisa setebel ini. Berkat notch ini ya, jadi layar handphone ini sebenarnya cuma 6,2 inch itu harusnya sih sekarang kan udah kelihatannya cukup ramping ya, 6,2 inch, tapi di handphone ini kelihatan gede dan berat dipakai satu tangan. Ini udah agak kesusahan sih, gue nggak bisa bilang ini nyaman dipegang satu tangan. Tapi notch-nya ini tadi gue jelasin sekali lagi ada fungsi tersendiri. Jadi pertama-tama dia memang punya face unlock yang beda dengan kamera biasa karena dia ada radarnya itu. Dan kalau kalian misalnya nggak mau ngerut, fungsi utamanya itu cuma terbatas sebagai face unlock. Tapi di sini face unlocknya pun bisa dibolak-balik posisi handphonenya. Nah, gue saranin sih kalian ngerut ya kalau memang beli handphone ini, emang udah nggak resmi anyway gitu. Jadi garansi hilang pun nggak pusing. Sekali kalian udah root, dan itu banyak banget fitur tambahan yang kalian bisa dapetin. Itu jadi kalian ada namanya fiturnya motion sense. Ini di sini asik sih gue bilang, jadi dia bisa semacam ngedeteksi kalau kalian ada deket di sekitar handphone itu layar always on display-nya nyala, kalau misalnya ngejauh dia akan mati, jadi hemat baterai di situ. Terus juga dia bisa jadi kayak baca air gesture, itu berguna buat kayak matiin alarm atau ganti-ganti lagu, cepet-cepetin kalau lagi dengar Spotify itu, dengar podcast bisa cepetin 15 detik tanpa harus kalian sentuh layar jadi kalau kotor. Jadi dengan fitur itu aja yang menurut gue emang purpose dari notch gede ini itu harus sih di root, jadi kepake fungsi radarnya. Karena kalau kalian nggak root di Indonesia itu diblokir karena Google Pixel ini dianggapnya belum ada izin buat radionya semacam kayak 5G gitu, dan masih terbatas di negara-negara Amerika, Jepang atau handphone yang emang Google Pixel ini dijual resmi. Sebenarnya itu enak banget sih dengan adanya motion sense dan juga face detection itu, tapi itu kalau dipakai di keadaan normal. Sayangnya saat ini kan kita lagi pandemi dan kita kalau keluar itu pakai masker, itu ganggu banget yang gue alamin kalau kita nggak ada fingerprint. Jadi kalau mau buka unlock handphone udah pasti kalian harus minimal pakai pattern atau pin, dan itu menurut gue di sini agak lambat. Kalau kalian buka pattern itu ya gregetan sih loadingnya agak berat. Terus juga di handphone ini juga kan tentu aja masih ada IP rating dan juga wireless charging, nggak ketinggalan. Layarnya udah flagship quality ya, emang dia udah pakai juga AMOLED dan juga udah sampai 1440p, jadi di atas Full HD. Di situ layarnya sangat-sangat memuaskan. Cuma kalau yang gue bilang brightness-nya ini bukan yang paling terang, dan juga memang kalau bilang kontras dia lebih ke arah natural, warnanya nggak setajam Samsung. Tapi layarnya overall udah memuaskan dengan dia menggunakan refresh rate 90Hz dan itu udah adaptif. Jadi dia udah tahu kapan harus dinaikin 90, kadang dia tetap 60 aja. Jadi udah hemat baterai juga di situ. Yang luar biasanya menurut gue ini adalah si speakernya. Ini mungkin salah satu handphone terkenceng nih speakernya dan sangat-sangat bagus. Ini gue puas banget, kaget sih kalau dibandingin sama iPhone. Bener, gak ada apa-apanya iPhone punya speaker ini bagus banget.
Untuk performance dan chipsetnya ini kenapa gue bilang si Pixel 4 XL ini merupakan flagship terakhir ya dari Google, karena yang di atasnya ini yang seperti Pixel 5 itu udah menggunakan chipsetnya itu jadi middle ya, jadi udah middle terus nggak ada IMEI para IMEI harganya itu jadi jauh di atas yang ini si Pixel 4 XL yang menggunakan si Snapdragon 855. Ini masih pakai Snapdragon seri 8 kan, makanya bisa dibilang benar-benar true flagship ya, powerful banget kok masih sampai di tahun 2021 ini, karena ini umurnya kan baru kurang lebih 2 tahun ya. Ini masih powerful banget dan ya itu buat main buka game apapun masih lancar banget lah. Pokoknya kalian lihat Antutunya juga udah hampir 400.000, jadi itu masih memuaskan banget. Mungkin yang menjadi ganjalan dikit itu adalah RAM-nya yang cuma 6GB dan juga storage option yang di sini gue pakai yang 64GB karena harganya lebih murah. Sebenarnya ada 128 dan gue menyarankan sekalian ambil yang 128 karena 64 nih kurang banget. Terus juga di sini kan dia gak ada micro SD, jadi harus bener-bener ngandelin internal doang. Untuk baterainya, kenapa gue bilang kalian ambilnya yang Google Pixel 4 XL aja nih, karena dia menggunakan baterai 3700 mAh, dan ini gue bilang di tahun seperti sekarang 2021 ini bukan gede loh kategorinya baterai seperti ini biasa aja. Kalau kalian ambil yang Pixel 4 yang nggak XL itu gue nggak saranin banget, itu baterainya bocor parah. Kalian bisa baca review itu di bawah 3000 nggak salah sampai baterainya. Kalau ini 3700 gue pakai cukup lah bisa seharian, tapi itu juga karena di rumah sekarang kebanyakan WFH dan juga ngandelin wifi, kalian lihat screen on time-nya kurang lebih 4 jam aja. Itu aja juga bisa dibilang udah full wifi, ngos-ngosan tiap malam harus ngecas lagi. Jadi 4XL itu harus yang minimal lah kalian dapetin buat baterainya. Kalau kalian yang ambil yang nggak XL jangan deh, itu parah banget baterainya. Untuk pengecasannya sendiri, si Google Pixel 4 XL ini menggunakan power delivery yang udah 18 watt ya. Itu sih nggak masalah, cukup gampang didapat. Yang gue sayangin itu adalah dia wireless chargingnya di sini pakai kurang lebih 11 watt. Tapi itu susah banget, gue udah pakai beberapa charger nggak ada yang support sampai fast wireless chargingnya dia. Kalian harus bener-bener ngandelin Google Pixel charger docknya yang nggak ada jual sih di Indonesia. Jadi agak-agak gimana gitu ngecasnya kalau mau wireless. Nah, kalau ngomongin software, ini adalah yang emang the best-nya fitur dari si Google Pixel itu. Jadi emang stok Android atau alias vanilla itu di Pixel ini emang bener-bener yang diinginkan oleh Google tuh seperti ini, Android. Jadi tanpa ada sentuhan dari si Samsung One UI atau Oppo ColorOS, apalagi MIUI ya. Ini aslinya tuh si Google maunya handphone Android itu seperti ini. Jadi kalian kalau ngerasain handphone ini tuh experience-nya semua smooth, terus juga ringan banget, terus nggak ada bloatware sama sekali, perpindahan animasinya juga cepet, udah pasti nggak ada iklan ya. Terus ada Google Discover, penting banget tuh buat gua. Dan juga kalian harus ingat si Pixel ini salah satu yang paling panjang nanti buat Android update-nya. Dia kalau nggak salah sampai 3 tahun ya, kalau handphone Android lain kan rata-rata 2 tahun. Tapi Samsung sih emang katanya udah 4 tahun sekarang. Jadi Pixel salah satu yang terpanjang lah. Dan juga yang pasti dia bakal yang paling cepat dapatnya begitu Android 12 nanti ada, dia pasti udah Android 12. Ini aja gue dapat Android 11 dengan security yang udah Februari yang paling baru, di saat handphone lain banyak yang masih belum dapat Android 11 ya. Terus juga kalian harus ingat kalau Google Foto itu nanti di handphone selain Google Pixel itu akan di tahun Juli 2021 itu nggak unlimited lagi, di maksimalnya cuma 15GB, selanjutnya kalian harus bayar. Nah, kalau Google Pixel ini masih tetap dapat free buat unlimited high quality fotonya di Google Foto backupnya. Jadi itu udah cukup banget kali alasan kenapa kalian harus beli Google Pixel. Terus kalau bilang yang terakhir mungkin ke kameranya, ini adalah fitur memang paling unggulannya dari si Google Pixel ya. Kameranya itu di sini bukan lensanya yang baru. Ini jadi lensanya sebenarnya masih sama aja dari Google Pixel 2, 3, sampai 4 itu masih sama 12 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan sekarang ditambah ada lensa telefoto deh, sayangnya dia nggak pakai ultra wide. Di sini telefotonya 16 megapiksel. Tapi yang magicnya itu di sini adalah si prosesor komputer fotografinya ya. Jadi Google Pixel itu emang terkenal banget processingnya itu the best, dan masih sampai saat ini pun menurut gue yang masih paling bagus. Cuma di saat sekarang ini udah mulai kekejar sama handphone-handphone lain, jadi dia udah bukan yang terbaik aja. Tapi walaupun itu pun gue bilang masih yang terbaik si Google Pixel ini, cuma itu gapnya udah makin kekejar sama handphone-handphone lain karena dia masih murni mengandalkan cuma software aja. Dan itu masih kalian bisa lihat kalau kalian night mode-nya aja itu juga masih yang terbagus, dan juga portrait mode-nya masih yang paling pintar lah, bisa ngebedain blur depan belakangnya. Tapi itu kalau ngomongin foto, kalau ngomongin video ya itu kembali lagi masih kalah jauh sih kalau dibilang sama Samsung, mungkin Huawei, bahkan apalagi sama iPhone. Nggak usah ngomongin Instastory ya, udah lain cerita lagi tuh.
Nah, ini dua-duanya direkam pakai menggunakan kamera belakang. Oh iya, dan juga terakhir gue mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian bener-bener mau beli handphone ini dan di root, itu ada resiko yang menurut gue harus diperhitungkan, itu adalah kalian nggak bisa update software kameranya. Jadi aplikasi bawaan kameranya kalau kalian update itu begitu dibuka nanti crash item lagi. Itu yang gue alamin di handphone gue ini ya. Tapi kalau misalnya kalian uninstall update-nya, tetap masih bisa buka kamera seperti biasa. Terus kalau kalian mau dapetin fitur kamera yang terbaru karena nggak bisa update, kalian bisa download alternatif kamera PX namanya, itu semacam Gcam gitulah. Itu kan bisa install, jadi nggak usah pakai kamera bawaan Google, pakainya si Gcam itu. Di sini nggak ada masalah dan hasilnya pun masih tetap menakjubkan. Jadi itulah kenapa gua bilang Google Pixel 4 XL ini jadi pixel terakhir kali yang layak dibeli di Indonesia ya. Karena kalau kalian lihat yang barunya lagi itu Pixel 4a, itu harganya harusnya lebih murah di luar, tapi gara-gara pengaruh IMEI jadinya harganya di atas 4XL di Indonesia. Jadi lucu sih. Si 4XL sendiri ini harganya 6 jutaan sekarang kalian kalau lihat di online shop. Kalau kalian lihat yang Pixel 5 yang lebih baru, harusnya sih itu sekarang di atas 10 jutaan, dan gua nggak rekomen sih karena itu chipsetnya jadi pakai mid ya. Jadi gue tetap nyalanin pakai si Pixel 4 XL aja, karena ini handphone terakhir yang itu tadi chipsetnya masih flagship dan juga yang belum keblokir IMEI. Itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus di Secara Gadget Review. See you next time.